Oke, baik. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita coba bahas dulu PR yang sudah pernah saya bagikan. Itu ada sekitar 8 soal. Tapi nanti saya membahasnya hanya soal-soal tertentu saja ya. Oke, itu ada nanti sekitar 4 soal. Oke, coba kita mulai dari nomor 1. Jadi nomor 1 dibilang di situ kan persamaan tempat kedudukan titik-titik P, X, Y yang memenuhi bahwa PK banding PM nanti bakal 4:1 dengan K adalah 16,0, itu koordinatnya, dan ada koordinat M 1,0. Nah, jadi kan bagaimana cara ngerjainnya? Nah, cara ngerjainnya nanti itu udah saya buat di sini. Yang diketahui oleh soal koordinat P-nya X, Y, lalu PKPM udah dikasih tahu 4:1, terus ada koordinat K sama M-nya. Nah, jadi kan kita bekerja dari rumus jarak antar titik. Kemarin kan kita sudah belajar tentang di video sebelumnya, yaitu jarak antar titik. Maka kan kita bekerja dari sini. Nah, jadi kan kita buatlah dia PK banding PM. Berarti kan setaranya itu nanti dengan PK bagi PM itu sama dengan 4:1 kan setaranya itu dengan 4. Gitu ya. Nah, lalu sekarang kan kita carilah jarak dari P ke K. Cara mencari jarak P ke K berarti akar daripada, masih ingat ya rumusnya, X dikurangkan dengan 16. X kurangkan dengan 16 kuadrat tambah Y dikurangkan dengan 0 kuadrat gitu. Inilah jarak dari P ke K dibagi jarak dari P ke M. Nah, sedangkan jarak dari P ke M itu nanti adalah akar dari X kurang 1 gitu ya, pangkat 2 tambah Y kurang 0 pangkat 2. Nah, ini dia ya. Nah, berarti kan dengan demikian nanti di sini sama nilainya dengan 4. Nah, coba kita kuadratkan semua. Ya, kita kuadratkan semua. Berarti nanti akarnya hilang yang atas, akarnya hilang yang bawah, sedangkan ruas kanan itu jadi 16 karena 4/2. Nah, berarti jadinya kan ini X dikurang 16/2, langsung saya jabarkan. X kuadrat dikurang 32X ditambahkan dia dengan 16 kuadrat. Nah, kita save aja dulu 16/2. Ditambah dengan Y kurang 0 itu kan Y pangkat 2 tetap dia Y kuadrat. Nah, lalu sama nilainya dengan, nah ini langsung saya kali silang ya. Ini 16 dikali. Nah, ini jabarkan akarnya hilang terlebih dahulu, lalu jabarkan pangkat 2 dari X kurang 1, diperoleh dia X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya, lalu ditambahkan dia dengan Y kurang 0 itu adalah Y kuadrat. Nah, gini. Nah, berarti dengan demikian di sini nanti di ruas kanan ada 16 kali X kuadrat, sedangkan di ruas kiri itu ada 1. Berarti kan sisa dia 15X kuadrat ya, di sebelah kanan kan begitu kan, di sebelah kanan sisanya. Lalu ini 16 kali min 2X itu kan min 32X, sama dengan yang di ruas kiri. Maka kalau sama nanti dia ini bisa kamu anggap hilang gitu. Maka dengan demikian tinggallah dia ini Y kuadrat di sebelah kiri, di ruas kanan ada 16 kali Y kuadrat, 16 Y kuadrat di sebelah kiri 1 kan gitu. Berarti sisa dia di sebelah kanan 15 Y kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan di ruas kanan ini ceritanya. Di ruas kanan ada 16, di ruas kiri ada 16/2. Berarti 16 yang di ruas kanan saya pindahkan ke kiri ya. Itu menjadi 16/2 dikurangkan dia dengan 16. Nah, seperti itu ya. Maka dengan demikian kan 15 tarik keluar, dalamnya kan dia X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sama dengan tarik keluar 16, dalamnya jadinya 16 kurang 1. 16 kurang 1 itu ternyata adalah 15. Nah, karena dia 15 ini abaikan. Maka kita perolehlah tempat kedudukan titik-titik P ya yang memenuhi perbandingan
PK banding PM 4:1 itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Atau bisa kita anggap dia sebuah lingkaran dengan jari-jari 4, pusatnya 0,0. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Nah, dibuat di situ bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di O dengan sudut pusatnya alfa yang memiliki sudut pusat panjang busur 2/3 dan luas juringnya 3. Nah, jadi kan saya buatkan di sini detail yang diberikan oleh soal. Nah, dibilangkan dia berpusat di O, berarti persamaannya bakal beginilah kan gitu kan. Nah, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dibilang juga di situ luas juring adalah 3. Jadi yang dinamakan juring itu adalah yang ini gitu. Nah, ini ya juringnya gitu. Semuanya. Nah, lalu yang dinamakan panjang busur itu katakanlah dulu ini si O, ini katakan dia si A, ini katakan si B. Maka yang dikatakan sebagai panjang busur itu adalah dari A ke B. Ya, bagian pada lingkaran dari A ke B. Gitu ya. Nah, jadi yang ditanya sama soal adalah apa persamaan lingkarannya. Nah, maka dengan demikian, kita sudah belajar tentang luas juring sama panjang busur di SMP. Nah, jadi kan luas juring itu dibilang 3, katakanlah L juring lah. L juring itu sama dengan 3. Rumusnya adalah sudutnya tadi sudah diberitahu oleh soal, yaitu alfa per 360 derajat kalikan dia dengan, konsep dia karena luas maka berarti bagian pada lingkaran kamu singgungnya adalah luas gitu cara mengingatnya. Nah, ini berarti luas lingkaran lah kan begitu, luas lingkaran. Nah, jadi kan ini luas juringnya dibilang 3 sama nilainya dengan alfanya tidak diberitahu per 360 derajat kali luas lingkaran kan VR kuadrat gitu ya. V kali jari-jarinya nggak ada, VR kuadrat aja dulu kayak gitu. Inilah kita simpan dulu. Nah, lalu yang kedua data yang dikasih tahu sama soal ada di situ juga panjang busur. Nah, kalau dibilang panjang busur nilainya kan dibilang di situ 2/3 ya, 2/3. Maka dengan demikian kan panjang busur itu kan bagian dari keliling lingkaran tersebut. Berarti dengan demikian cara rumusnya adalah alfa per 360 juga dikali keliling lingkaran kan 2 VR gitu ya, samalah ini nilainya dengan 2/3. Gitu ya. Nah, berarti dengan demikian ya kan, dengan demikian coba kita buat begini ya, 3 sama dengan alfa dibagi 360 derajat kali V kali R kuadrat. R kuadrat kan bisa dikalikan VR kali R gitu. Nah, jadi kalau saya cantumkan di sini 2 dikali 3, maka di sini pun bolehlah kita cantumkan kali 2 di sini 2 gitu. Jadi kali 2 juga gitu. Jadi alfa per 360 kali 2 kali V kali R gitu. Maka dengan demikian yang saya kotaki berwarna biru tadi sudah ada nilai, ya kan, sudah ada nilai, yaitu nilainya adalah ini ya, alfa per 360 kali 2 VR kan 2/3. Berarti dengan demikian kan ini sama dengan 6, sama dengan yang berkotak biru itu nilainya tadi adalah 2/3. Boleh nih 2/3 kali R begitu, kali R nih. Maka dengan demikian yang kita butuhkan kan R kuadrat. Berarti coba kuadratkan semua. Ini jadi 36. Ini jadinya 4 kali 3 adalah 12. Ya kan? 4 kali 3. Lalu ini jadinya R kuadrat. Maka dengan demikian 36 bagi 12 kan itu 3. Berarti nilai R kuadratnya nanti bakal 3. Kalau ditanya jari-jari, berarti jari-jarinya akarkanlah akar 3. Jari-jari harus selalu positif. Tidak ada ukuran yang negatif kan begitu. Nah, berarti persamaan lingkarannya jadi apa? Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat tadi bernilai 3 gitu. Nah, inilah dia persamaan lingkaran tersebut. Oke, baik.
kita lanjut kembali ya. Ini sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Ada gambar di situ, soal nomor 7. Gambar itu terdiri dari persegi ya, dengan ukuran dia 6 satuan ya, katakanlah 6 cm nanti ya, persegi, berarti ukuran sisinya nanti sama semua gitu ya. Nah, jadi dibilang di situ pada gambar tersebut ada dia menyinggung lingkaran. Lingkarannya berpusat di O, namanya aja O, jadi belum tentu dia 0,0. Nah, ya. Nah, jadi ada di situ segitiga ABO, yang ditanya adalah luas segitiga ABO-nya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, jadi kan cara mengerjakannya nanti di sini ya. Pertama, coba kita carilah dahulu ukuran daripada AB-nya. Nah, kalau di sini dia 6 ya. Ini pun pasti 6 karena dia persegi. Maka ukuran AB itu pasti dia adalah 6 akar 2 ya, berdasarkan Pitagoras ya. Tidak perlu kita jelaskan di situ. Nah, selanjutnya kan coba kita anggaplah dulu biar lebih mudah dia. Ini kan berarti jari-jarinya adalah R. Nah, gitu ya. Jari-jarinya adalah R dan ini pasti siku-siku. Gitu. Pasti siku-siku di situ kan begitu, karena dia menyinggung antara jari-jari dengan garis singgung itu saling tegak lurus. Sudah pernah kita bicarakan. Nah, jadi kan ini R, lalu kan jarak dari sini ke sini kan juga R itu. R ya, dari sini ke sini terhadap tinggi ini B ke bawah kan begitu. Maka artinya kan dari sini ke sini juga pasti R. Nah, ini R. Nah, ini tadi 6. Maka dengan demikian kan, coba kita buatlah dulu koordinat titik A itu berupa 0,0. Nah, kalau A-nya 0,0, maka seandainya ditanya ini koordinatnya ini kan berarti dia bergerak ke atas. Berapa satuan? 6 satuan. Berarti koordinatnya adalah 0,6. Nah, contoh seperti itu. Nah, ini koordinat di sini berapa? 6,0 karena dia bergeser ke kanan kan begitu kan. Nah, maka kalau seandainya ditanya samamu berapalah koordinat titik pusatnya ini, berapa koordinat titik pusatnya, maka koordinat titik pusatnya itu kan sejauh X ya, sejauh X. X-nya kan dari A ke sini, katakanlah dulu ini C kan gitu kan, dari A ke C. A ke C itu kan X-nya kan bisa dinyatakan berupa 6 tambah R, jarak dari A ke C. Lalu sedangkan tingginya kan dari bawah ke atas. Ini kan bisa dikatakan dia Y-nya itu sejauh R. Berarti 6 tambah R, R gitu. Itulah koordinat daripada si O-nya. Nah, sekarang kan untuk mencari luas segitiga ABO, rumus luas segitiga kan alas kali tinggi. Kan gitu kan? Alas kali tinggi per 2. Jadi kalau kamu ambil alasnya itu AB, maka tingginya itu harus dari garis tinggi yang ditarik dari O ke AB gitu. Katakanlah dulu ini D. Ini adalah garis tinggi gitu. Jadi O ke D itulah garis tinggi dari O ke AB gitu. Nah, jadi rumus luasnya nanti AB kali OD per 2 gitu. Nah, AB-nya kan sudah ada, yaitu 6 akar 2. Nah, bagaimana cara mencari OD? Nah, cara mencari OD ya, cari OD. Nah, untuk mencari OD kita menggunakan rumus jarak titik ke garis gitu. Makanya kita duluan kemarin waktu saya belajar tentang persamaan lingkaran, saya berikan apa itu jarak titik ke garis. Ya, inilah dia titik ke garis. Nah, masalahnya tahu nggak apa persamaan garis AB ini? Nah, persamaan garis AB itu dia kan ini kan bisa dikatakan titik 6,6 ya kan. 6,6. Maka dengan demikian rumus persamaan garis secara umum ya, kalau dia melalui 0,0 itu adalah Y sama dengan MX, dimana nanti M itu bisa dinyatakan berupa tangen daripada sudut yang dia bentuk terhadap
sumbu X positif, tangen alfa lah katakan. Jadi kan besar sudutnya ini dia kan pasti 45 derajat ini. Ini pun pasti 45 ini. Ya kan? 45 derajat. Nah, berarti ini kan ini jadinya M kali tangen 45. Berarti tangen 45 itu adalah 1. Maka persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan X. Y sama dengan X ini kan sama dengan X kurang Y sama dengan 0. Nah, gitu. Masih kan nggak apa rumus jarak titik ke garis kemarin, mencari OD ya, jarak titik ke garis. Kan rumusnya itu kan mutlak dari, ya kan, mutlak daripada A-nya A kali X1 tambah B kali Y1 tambah C akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, kan begitu. Nah, inilah rumusnya kemarin. Nah, berarti dengan demikian mutlak daripada, ya kan, dalam hal ini A itu kan koefisien X itu 1 kali. Nah, X1 sama Y1 nya itulah titiknya. Dalam hal ini kan titik yang kita ambil kan titik O, karena kan jarak titik ke garis. Garisnya tadi Y sama dengan X, titiknya adalah yang ini tadi. Makanya duluan kita cari dulu titik pusatnya, koordinatnya berapa koma berapa. Nah, berarti dengan demikian kan A kali X1, X1 nya adalah 6 tambah R, kan gitu, ditambah B nya kan min 1, berarti min 1 dikali R, ya kan, kali R. Y1 nya adalah R, tambah konstantanya pada garis ini 0, ya, tambah 0 gitu. Dibagi akar dari A kuadrat. A nya kan dalam hal ini kan 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Nah, ini diakarkan mutlak. Maka dengan demikian hitungannya menjadi, ya, OD itu adalah ini kan nanti R tambah min 1 kali R. R nya kan bakal habis, gitu ya. Sisa di atas dia 6, karena 6 tambah 0. Di bawah sisa akar 2, ya. Sisa di atas 6, di bawah adalah akar 2. 6 itu adalah 3 kali 2, gitu ya. 3 dikali 2. 2 itu adalah akar 2 kali akar 2. Nah, berarti akar 2-nya habis, maka dia nilainya adalah 3 akar 2 lah OD-nya. Gitu ya. Jadi kalau OD-nya adalah akar 2, ya kan? OD-nya adalah 3 akar 2, maka luas segitiga AOB itu kamu gunakanlah AB kali OD per 2 alas kali tinggi per 2, ya. Berarti AB-nya itu tadi udah kita duluan cari 6 akar 2, OD-nya 3 akar 2, ya. Lalu dibagikanlah dengan 2 gitu. Maka dengan demikian nanti akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2, maka jawaban akhirnya adalah 18 satuan luas. Gitu. Oke, sampai di situ bisa dimengerti ya untuk soal nomor 7. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, itu nomor 8. Saya gambarkan dia di kertas ini. Nanti caranya bisa 2, saya santumkan. Ini nanti cara yang pertama. Nah, saya jelaskan dahulu soalnya. Dia ada 2 buah lingkaran. Lingkaran ini sejajar dan sama, jari-jarinya sama gitu. Nah, dibilang kan di sini dia jaraknya ujung ini ke ini itu 2, ini pun 2, dari ujung ini ke sini pun 2 gitu. Nah, walaupun dalam gambar nggak sama ya, tolong dimaafkan. Nah, jadi ini adalah tingginya itu 3, maka kan pasti ya kalau di sini 4, ini 3, maka kan pasti ini sisi miringnya 5 ya, iya kan? Oke, nah jadi kan dengan demikian cara ngerjainnya, kalau kita arahkan ke konsep sederhana, pertama kita buat begini. Coba kita cari dulu, ya, kita ambillah dulu ini garis, kita ambil ya, dihubungkan sehingga dia itu dilalui juga pusat lingkaran yang kedua. Ini garis lurus lah ini, sejajar gitu, sejajar lah ini berdua gitu. Nah jadi kan ini belum tentu nanti tepat di sini gitu. Ini enggak R, ini bisa ngerti ya, ini bukan R karena ini ada dia sedikit lewat
Ya sedikit lewat. Maka dengan demikian kan, kalau seandainya kita buat ini besar sudut di sini adalah alfa ya, alfa lah contohnya, alfa derajat. Maka kan yang perlu kamu ketahui bahwa tangen alfanya kan pasti 3/4 ya. Masih ingat ya konsep trigonometri sederhana. Nah, jadi dengan demikian kan, kalau di sini alfa, maka besar di sini pasti 90 kurang alfa. Gitu ya. 90 dikurang alfa. Nah, jadi kalau saya ambillah contohnya ini garis tinggi. Apa namanya? Jari-jari. Ini kan jari-jari nih. Gitu ya, jari-jari. Maka kalau ini 90 kurang alfa, ini kan pasti siku-siku di sini. Ya, pasti siku-siku. Maka besar alfa itu juga ada di sini gitu loh. Di sinilah juga ada alfa. Besarnya alfa juga gitu. Ya kan? Ya, saya ulangi ya. Kalau di sini alfa, maka kan di sini 90 kurang alfa. Karena apa? Ini kan 90 derajat ini kan? Ini 90 derajat. Nah, lalu ini 90 kurang alfa, coba perhatikan segitiga ini. Kan pasti siku-siku di sini, katakanlah dulu ini titiknya titik C. Gitu ya. Di C itu kan siku-siku. Jadi kalau ini 90 kurang alfa, ya, pasti ini adalah alfa gitu. Nah, berarti dengan demikian kan, tangen alfa kan itu 3/4. Nah, bolehlah kita jadikan karena dia tangen alfanya adalah 3/4, maka kita anggap aja 3x banding 4x gitu. Maka artinya kan kalau di sini alfanya ya, itu, maka ukuran dari sini ke sini itu adalah 3x. Gitu loh. Ukuran jari-jarinya ini itu adalah 4x. Nah, sedangkan untuk ini yang ini tadi itu bukan jari-jari, itulah dapat jadinya 5x. Gitu ya, konsep 345-nya berdasarkan dari tangen alfa tadi ya. Nah, berarti dengan demikian untuk ukuran daripada jari-jari ya, kalau kita hitung mencarinya gini berarti kan, berlakulah dia, katakanlah dulu ini titiknya titik D, katakanlah ini titik E. Di kesebangunan kan berlaku dia DE banding, ya kan? DE banding, katakanlah dulu ini 3 ya, ini udah ada ya 3 banding 3, kan harus sama dia dengan 2 banding ini 4 gitu, 2 tambah 2 gitu ya. Gitu kan. Berarti dengan demikian kita perolehlah DE nya, yaitu DE sama dengan berapa itu ya, 3/2 ya kan. DE nya adalah 3/2 gitu. Nah, jadi kalau nanti DE nya 3/2, DE itu kan terdiri dari, kalau jari ini kan jari-jari ini tadi ya, dari C ke sini, katakanlah dulu namanya O, C ke O kan jari-jari, maka ini jari-jarinya ukurannya adalah 4x tambah 4x tambah 4x. Kita buatlah dulu ya, 4x tambah 4x tambah 4x kan gitu, tambah 5x gitu ya. Saya ulang, 1, 2, 3, ada 3 4x nya, lalu ini adalah 5x gitu, bisa ya. Nah, berarti itulah DE nya. Nah, DE tadi udah dapat kita 3/2, di ruas kanan itu ada 17x, maka nilai x itu kita peroleh ya. Nilai x itu kita peroleh menjadi 3/34. Itulah nilai x nya. Ditanya jari-jari kan 4 kali x, berarti jari-jari sama dengan 4 kali 3/34 dibagi 2, berarti nanti dapatlah jari-jarinya sama dengan ya, bagi 2 ini jadi 17 ya, di 6/17. Nah, inilah jari-jari lingkaran tersebut. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke soal yang tadi juga, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, ini cara 2 lah kita buat ya, cara yang kedua. Nah, jadi kalau untuk cara 2-nya nanti ya, cara 2-nya coba kita hubungkan dulu jari-jari. Nah, jari-jarinya ini jari-jari ya.
jari-jari R gitu. Ini juga jari-jari nih, R. Nah, lalu coba saya ambil garis, ya katakanlah ini si A pusatnya, ini si B pusatnya ya, pusatnya gitu. Nah, saya tariklah garis dari A ke, kita namailah dulu ini AB, ini C, ini D, ini E gitu ya. Nah, berarti kita tariklah garis dari A ke E. Tarik garis A ke E. Nah, ini. Lalu dari C ke A gitu. Gitu ya. Lalu bisa juga dari A ke D gitu. A ke D. Oh, miring ya. Oke. Nah, jadi kan dengan demikian untuk mencari luas segitiga CDE kan, segitiganya jadinya kan luas segitiga CDE. Ya. Luas segitiga CDE itu kan bisa kita arahkan ke konsep ya. Kita arahkan ke konsep alas kali tinggi per 2 ya. Selain alas kali tinggi per 2 kan bisa juga kita terdiri dari ya, daerah CDE itu terdiri dari daerah luas segitiga CAE. CAE tambah ya kan? CAE. Nah, jadi ini udah kita hitung, ibaratnya gitulah ya. Ini udah kita hitung nih. Nah, ya kan? Lalu kita ambil lagi daerah CAD. Nah, CAD semuanya gitu loh. Nah, semuanya. Nah, di luas CAD tadi ya. CAD tambah lalu luas dari yang putih gitu loh, ini semua gitu, dari ini yang belum itu kan si DAE, luas segitiga DAE gitu. Nah, inilah dia ya. Jadi kita pendekatan untuk mencari jari-jarinya dari menghitung luas. Jadi luas dari setiap daerah ini kan dia kan milik dari si CDE nya itu ya. Maka dengan demikian kan luas CDE kan alas kali tinggi, yaitu 4 kali 3 per 2. Nah, harus sama lah itu dengan luas dari segitiga CAE. Ini CAE. Nah, untuk mencari luas segitiga CAE, ingat rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Kalau kamu ambil alasnya adalah CE, maka tingginya itu harus R. Ingat, antara alas dengan tinggi harus saling tegak lurus. Maka alasnya kan kamu ambillah contohnya CE, itu adalah 5 ya, karena ini 3, semuanya ini 4, maka pasti di sini 5 kan. 5 kali R per 2 gitu. Tambah. Sekarang luas dari segitiga CAD. Ini C, ini A, ini D. Gitu kan. Mencari luas segitiga CAD kan berarti alasnya 4. Tulislah 4 kali tingginya itu adalah dari, katakanlah dulu ini O belum ada ya, ini katakanlah O. Tingginya itulah O ke A gitu loh. Nah, O ke A. O ke A itu kan hitungannya terdiri dari ini jari-jari, jari-jari, jari-jari. Ada 3 kali jari-jari gitu loh. Ya. 3 kali jari-jari per 2. Jadi alas 4, tingginya adalah 3R per 2. Tambah luas dari segitiga DAE. Nah, alasnya kan berarti si DE, yaitu si 3. Tingginya siapa? Nah, ini tingginya. Nah, ini tinggi. Kalau ini dikatakan tinggi, boleh nggak ini sama dengan O ke D? Sama kan? Yaitu berapa? 2. Berarti kamu buatlah 3 kali 2 per 2. Nah, seperti itu ya. Maka dengan demikian udah maafkan aja duanya ini ya gitu. Nah, maka dengan demikian hitungannya ini 12. Ini 5R, ini 12R, 17R. Ini 6 tambah 6. 12 kurang 6 itu 6, maka R-nya adalah 6 per 17. Nah, gitu dia. Ya, itu dia untuk cara yang kedua soal nomor 8. Saya menggunakan dari konsep pendekatan luas. Oke.
sampai di situ itulah dulu pembahasan soal kita, 8 soal dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Selalu ulangi, belajar di rumah. Selamat pagi. Sekian.